Ya, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Nah teman-teman ini kan kursi-kursi yang bagian depan masih pada kosong ya. Mungkin boleh pada maju dulu nih isi kursi yang di depannya. Supaya satu baris saja gitu. Supaya kita lebih dekat juga nih gitu teman-teman. Ya boleh yuk. Kakak Yogi boleh kakak bangun majuan dikit. Biar kursi depannya bisa keisi dulu gitu. Oke. Ya, jadi kan lebih merapat kan lebih enak gitu ya kita ya. Oke. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mau memasuki kebaktian hari ini, kita mau ambil saat teduh kita dulu. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke teman-teman, nih pagi ini kan Tuhan udah baik banget nih buat kita. Dia udah bisa mengumpulkan kita di sini untuk kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan di sini. Nah sekarang mari kita mau say hi dulu dong ke teman-teman di kiri dan kanannya nih. Jadi kan ini barangkali belum kenal kiri kanan depan belakang. Boleh berdiri tos-tosan atau fist bump dulu kiri kanan. Morning gitu supaya jadi kan bisa saling menyapa juga di sini. Oke, nah di pagi hari ini kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Raja kita, nyanyikanlah nyanyian baru. Boleh bangkit berdiri? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim berpuji besarkanlah namanya. Sorak-sorai bagi rajamu, sorak-sorai bagi rajamu. Ya wahai mentari bulan, sembah Yesus. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapkan, muliakan Penciptamu. Sorak-sorai bagi rajamu, sorak-sorai bagi rajamu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya. Teman-teman ada yang tahu nggak tema kebaktian kita hari ini itu apa? Nggak ada ya? Ya ada yang udah tahu nih spoiler temanya apa nih? Nggak ada? Ya oke. Jadi tema kita hari ini itu adalah menipu diri kita sendiri. Nah sekarang itu kan budaya poles memoles nih kalau teman-teman sadari itu udah mulai banyak ya gitu ya. Ibarat kalau orang mobilnya baret dipoles, mukanya hidungnya kurang mancung dikit dipoles gitu kan. Jadi semua hal banyak yang dipoles-poles dalam kehidupan kita gitu. Walaupun mungkin kadang polesnya ini positif gitu. Jadi misalnya tadinya kurang artistik, dipoles bisa artistik. Tadinya penyok, dipoles bisa benar lagi gitu ya. Nah tapi kadang sekarang itu orang-orang Kristen tuh juga banyak yang mulai poles memoles juga gitu. Poles memoles dalam kehidupan rohaninya. Nah kalau misalnya kita poles memoles dalam tadi hal misalnya mobil penyok atau mungkin dalam hal si mukanya misalnya hidungnya dimancungin, mungkin itu bagus ya karena positif gitu.
Nah, tapi jika kita sebagai orang Kristen memoles kehidupan rohani kita, kira-kira bagus nggak ya tuh ya, teman-teman? Nah, 1 Petrus 2 ayat 1-2 mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Mari teman-teman, kita mau ambil komitmen untuk berhenti membohongi diri kita sendiri dan belajar untuk mengasihi Yesus dengan segenap jiwa kita dan merenungkan firman-Nya selalu. Boleh bangkit berdiri? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Teman-teman, sekarang ini kita mau merenungi kehidupan kita selama ini. Apakah selama ini kita tuh udah hidup dengan menjalankan firman Tuhan? Atau kita hanya seakan-akan menjalankan firman Tuhan? Tuhan telah mengorbankan dirinya di kayu salib, paku sudah tertancap di tangannya. Itu semata-mata untuk menebus dosa kita manusia. Tuhan gak minta macam-macam kok buat hidup kita. Dia hanya minta kita untuk menjalankan firman-Nya, untuk hidup seturut kehendak-Nya. Apakah selama ini kita sudah membalas kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita?
Apakah pengorbanan anak domba yang begitu besar telah kita balas melalui hidup kita selama ini? Worthy is the Lamb. Dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau seringkali kita menipu diri kita sendiri dan tidak menjalankan firman-Nya. Kalau seringkali kita merasa diri kita sudah benar, tetapi tidak menjalankan kebenaran yang sesungguhnya. Teman-teman dipersilakan mengambil doa pribadi. Inilah doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, dan baharui hati kami, sehingga kami bisa menjadi manusia baru yang tidak menipu diri kami sendiri, dan semakin serupa dengan gambaran-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di atas nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Berita anugerah diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Ya, teman-teman dipersilakan memberikan salam damai kepada teman-teman di sekitarnya. Oke. Nah, teman-teman, begitu besar anugerah Tuhan bagi kita. Kita yang dulunya terhilang, buta dan bercela, kini telah dibebaskan dari belenggu dosa. Ajaib benar anugerah. Ya teman-teman, mari kita bersatu hati, kita berdoa sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, izinkanlah kami saat ini menundukkan hati dan pikiran kami, memusatkan perhatian kami hanya kepada sabda Tuhan. Di tengah kegelapan yang membuat kami tidak tahu arah hidup, nyalakanlah terang-Mu Bapa. Di tengah letihnya tubuh kami untuk bertahan, topanglah jiwa kami. Di tengah gaduhnya suara dunia, bisikkanlah sabda cinta-Mu. Oleh karenanya kami berdoa agar roh kebenaran dan hikmat-Mu memberi kami pemahaman pada sabda Tuhan. Dan lebih daripada itu kami juga berdoa kiranya roh sukacita-Mu memberi kami dorongan untuk mempersaksikan dan membagikan cinta Tuhan di dalam kehidupan kami secara nyata sebagai panggilan kami. Dan dari semuanya itu Tuhan, kiranya kami diubah menjadi semakin serupa dan segambar dengan putra-Mu Yesus Kristus yang di dalamnya namanya kami naikkan doa kami ini. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Iya. Ini masih berdiri atau duduk? Berdiri ya? Oke. Iya, teman-teman yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Kita akan baca bagian ini secara berbalasan. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar,
tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita baca bersama-sama. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tidak hanya mendengarkan, tetapi juga boleh memelihara dan melakukan firman Tuhan ini dengan setia di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Ya, semoga semuanya benar-benar dalam kondisi yang baik, kondisi sehat ya, meskipun di tengah polusi udara yang semakin marak di Jakarta. Kiranya itu membuat kita sadar betapa pentingnya lingkungan hidup ya, menjaga lingkungan hidup. Iya, saya panggilnya teman-teman aja ya, nggak apa-apa ya, kan kita 11-12 gitu, beda umurnya. Iya, kenalkan saya Dina, saya melayani di GKI Banyumas ya. Ada yang tahu Banyumas di mana? Banyumas itu berarti kayak Bekasi ya, nggak ada di peta ya. Jawa Tengah, oke. Ada yang pernah ke Purwokerto? Pernah. Nah, Purwokerto itu ibu kota Kabupaten Banyumas. Nah, tapi rumah saya masih 16 kilo dari kota Purwokerto. Jadi Purwokerto kemeringat kalau kata orang Jawa. Jadi udah keluar dari kota Purwokerto. Nah, kami tinggal di Kecamatan Banyumas ya. Itu kalau orang Banyumas mengenalnya sebagai Banyumas Kota Lama. Jadi dia memang kota lamanya Kabupaten Banyumas gitu. Senang sekali pagi hari ini boleh berjumpa dengan teman-teman pemuda ya di GKI Samanhudi, dan semoga perjumpaan kita semakin menambah kasih persahabatan ya di antara kita semua. Ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan ya, hari ini kita mau bicara dan mempergumulkan sebuah tema, yaitu menipu diri sendiri. Tadi udah di-spoil sama Kak Kristianto, benar ya? Nah, tadi sudah disampaikan. Wah, saya bilang, saya mau khotbah apa lagi ya kalau udah disampaikan. Udah paham ya tadi yang disampaikan ya? Udah. Kalau gitu mari kita lakukan. Ya, teman-teman, ada sebuah kisah gitu ya. Suatu hari ada seorang ibu, dia menasehati anaknya yang masih kecil gitu ya. Nak, coba deh kamu bercermin dulu gitu ya. Udah mah, aku udah bercermin. Si ibu ini tahu kalau si anak ini belum bercermin. Kenapa?
Karena rupanya di wajahnya itu ada sesuatu yang membuat wajahnya tuh kotor gitu ya. Ibunya bilang, coba deh sana pergi bercermin dulu deh gitu ya. Dia bilang, udah mah, karena mungkin dia mager ya, nggak mau jalan, jadi selalu jawab udah dan udah gitu. Kalau kamu sudah bercermin, kamu akan sadar sebenarnya bahwa di mukamu itu ada sesuatu yang nempel dan itu membuat wajahmu tuh kotor. Dibersihkan dulu gitu ya. Terus si anak ini bilang, masa sih? Nah ketika dia bilang masa sih, si ibu ini tahu bahwa si anak itu belum bercermin ya. Si anak berusaha meyakinkan ibunya bahwa dia sudah bercermin, tapi dalam kenyataannya dia belum bercermin ya. Dia menipu si ibu ini, dia membohongi si ibu supaya karena magernya dia nggak mau disuruh melakukan hal-hal yang bagi dia udahlah nggak penting amat gitu ya. Tetapi ternyata itu adalah sesuatu yang penting bagi dia karena kalau dia tidak membersihkan mukanya dan dia kemudian dia bermain gitu ya, bisa kebayang nggak sih jadi bahan bulian buat teman-temannya. Nah, teman-teman dari kisah ini kita mau melihat bahwa seringkali ya di dalam kehidupan kita itu cuman asal ngomong gitu ya. Asal ngomong gitu. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa udah aku sudah melakukan ini dan itu, tetapi dalam kenyataannya kita belum sepenuhnya melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Jadi cuman omong doang gitu. Nah, itulah yang sebenarnya mau diingatkan oleh Rasul Yakobus dalam bacaan kita di pagi hari ini. Ketika Rasul Yakobus mengingatkan umat pada masa itu, mereka diminta untuk melihat diri mereka. Bercerminlah pada dirimu dulu. Apakah yang sudah kamu lakukan itu sudah tepat atau belum? Kenapa? Karena pada masa itu umat itu sangat mereka sudah terbiasa dengan mendengarkan banyak hal-hal yang disampaikan dalam khotbah, dalam melalui firman Tuhan dan sebagainya, tetapi tidak satupun mereka yang mau melakukan firman Tuhan itu dalam hidup mereka. Nah, sehingga Yakobus itu mengingatkan bahwa jadilah pelaku firman, ya. Hendaklah kamu mendengar, ya. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi lakukan firman itu di dalam kehidupanmu. Nah, tadi kalau Kak Kris ngomong bahwa di zaman sekarang itu orang jadi lebih mudah memoles segala sesuatu supaya tampak lebih indah, tampak lebih menawan, tampak lebih mempesona secara fisik gitu ya. Nah, apakah kita juga mengingat bahwa dalam kehidupan iman kita juga perlu memoles kehidupan iman kita. Jangan-jangan nih kita hanya menampilkan sesuatu yang tampak oke secara physically gitu ya. Tetapi kehidupan iman, kehidupan rohani kita tidak kita perhatikan dengan baik. Nah, teman-teman, pernah nggak sih ngalami sebuah situasi di mana teman-teman itu ngerasa gini, aku tuh sebenarnya nggak cocok dengan hal itu gitu. Aku tahu ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena aku tahu firman Tuhan berkata tidak seperti itu. Tapi kita melakukannya. Pernah ada yang ngadepin situasi seperti itu? Sering. Gimana? Aja mundur. Ada yang pernah ngalami situasi seperti itu teman-teman? Kadang-kadang kita merasa banyak hal yang kita lakukan dalam hidup ini, ya, seolah-olah kita tuh menampilkan sesuatu yang baik, kita mau menjadi sama dengan orang lain, tapi di satu sisi di dalam hati kita tuh kita merasa seharusnya nggak ngelakuin ini deh. Ini menurut kamu ini nggak pas deh.
Pernah? Pasti pernah. Ada yang mau sharing? Sharing kali. Ada yang mau cerita? Kita selalu mencari, kita selalu bersembunyi dalam zona nyaman kita. Akhirnya kita menipu diri kita sendiri. Betul? Kalau tanya betul semua pada angguk-angguk, tapi kalau disuruh cerita apa? Kan saya nggak paham benar ya, teman-teman. Ada yang dengan suka hati, suka rela cerita tentang pengalamannya. Situasi apa sih yang biasa membuat kalian tuh ngerasa bahwa ini nih nggak gue banget deh, gitu. Biasanya gimana kondisinya? Oh? Halo. Oke, perkenalkan nama saya Yogi. Udah kayak mahasiswa baru ya. Iya. Merasa tidak menjadi kayak diri sendiri gitu ya Kak. Kalau aku itu dulu mungkin waktu kuliah, kan sebenarnya jiwa saya kan introvert ya. Tapi karena enggak tenang aja. Ya jadi karena waktu itu ceritanya apa ya? Jadi kayak teman itu ngasih ide sebuah motivasi gitu kan. Jadi supaya kita tuh untuk dapat apa ya namanya? Berkomunikasi dengan orang lain, tapi dari pelajarannya tuh yang dikasih itu seperti ya udah keluar dari zona nyaman lo gitu. Tapi satu sisi juga merasa ini bukan gua banget sih ini. Maksudnya ya gua bisa kayak gini, tapi kalau terlalu apa ya gecor-gecoran gitu apa ya bahasanya ya. Terlalu all out gitulah, sampai bukan merasa diri sendiri, sampai kayak apa sih ngerasa semua orang tuh harus ngelihat gua gitu. Itu bukan aku banget sih Kak gitu. Jadi belajar dari situ ya mungkin ada yang perlu dipetik dari pelajaran itu, tapi nggak perlu semua, dan menjadi diri sendiri itu menjadi apa ya lebih baik gitu daripada ngikutin seluruh untuk jadi sama daripada nggak nyaman gitu. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Thank you. Oke. Nah, saya jadi keinget nih dari cerita Yogi. Saya keinget satu kejadian. Ini baru kita beberapa bulan lalu. Waktu itu saya lagi UAS nih, ya. Nah, saya ngerjain UAS itu biasanya kalau saya ngerjain UAS itu mindset saya ini harus detail, harus benar-benar kayak benar, mesti sesuai dengan apa yang udah aku pelajari. Tetapi ada satu hari nih ya, saya meskipun udah usaha keras, udah belajar, ternyata soalnya berbeda dari apa yang saya duga. Jadinya aku kayak clueless, gak tahu apa-apa. Aku juga ngeliat di sekitar saya, kelihatannya semuanya juga pada clueless. Jadi saya yang biasanya ngerjainnya detail, tenang, aku malah jadi frantic gitu. Jadi seperti tebu buruk, susah mengendalikannya. Untunglah waktu itu saya lolos, karena kalau nggak, saya kayak dalam bahaya gitu. Saya kayak setelah mengerjakan saya dalam bahaya gitu. Thank you. Ya mungkin teman-teman yang lain juga pernah ngalamin situasi yang ada gitu ya seperti itu. Kadang-kadang kita ngerasa bahwa apalagi di dunia kerja, di dunia kuliah gitu, dengan segala persaingan yang ada gitu ya. Kadang-kadang kita tuh pengen melakukan sesuatu yang lebih gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa ini nih nggak seharusnya gue lakuin nih. Ini seharusnya nggak gue lakuin, tapi gimana demi eksis gitu ya. Supaya bisa eksis di dalam pekerjaan, supaya bisa eksis di dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin dengan pasangan pun, kita juga seringkali menipu diri kita sendiri nggak sih? Yang penting pasangan senang, pacar senang gitu ya. Padahal kita ngerasa nggak senang banget nih. Apalagi baru-baru ini ya diajakin, ayo nonton Blackpink gitu ya. Cowok-cowok mungkin bikin, aduh nonton Blackpink ya. Tapi gimana lagi, demi dia senang gitu. Ayo nonton Barbie, secara gak harus pakai baju pink gitu ya maksudnya. Aduh yang penting ayang seneng deh gitu, diikutin. Tapi kadang-kadang tidak seperti apa yang, tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu loh ya.
Banyak hal yang seringkali membuat kita itu akhirnya menipu diri kita sendiri. Ya, seringkali kita hanya ngeladenin apa yang bagi kita menguntungkan. Apalagi di tengah kehidupan kita di zaman seperti saat ini. Nah teman-teman, Yakobus mengingatkan ya, hendaklah setiap orang itu cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Ketika kita belajar untuk mendengarkan, mungkin kita berpikir lebih gampang sih berkata-kata daripada mendengar, ya kan? Kalau zaman sekarang kita lebih gampang berkata-kata ketimbang mendengar. Kita selalu menjadi orang yang nggak sabaran untuk segera mengemukakan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam otak kita gitu ya. Kita selalu ingin berpendapat ya. Walaupun terkadang apa yang kita katakan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang lain. Ketika ada temanmu curhat, ya, apa yang sering kali kita lakukan? Kita kadang nggak sabar untuk mendengarkan curhatannya. Kita lebih banyak langsung, ini nih, udah dia lu lakuin kayak gini deh. Kita langsung segera sebisa mungkin kasih dia solusi gitu ya. Padahal kadang-kadang mereka belum tentu butuh solusi dari kita. Mereka cuma butuh didengarkan. Nah, situasi kita ini berbeda dengan zamannya Yakobus. Zaman Yakobus itu umat itu punya semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tapi mereka nggak punya semangat untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Nah, sama dengan kita. Kita sekarang itu udah malas dengerin, malas juga lakuin, betul? Berapa lama khotbah yang teman-teman harapkan dari seorang pengkhotbah? Saya rasa kalau saya bicara 15 menit lagi udah mulai gelisah semua. Ya kan? Semakin cepat semakin baik deh gitu ya. Jangan lama-lama gitu. Saya pernah membaca sebuah khotbah singkat banget. Itu kalau baca khotbahnya itu mungkin tidak sampai 1 menit deh. Ini si pengkhotbahnya cerita dalam sebuah buku, dia ngatakan gini. Suatu kali dia diminta khotbah dengan bahan yang sama yang kita baca hari ini, menjadi pendengar dan pelaku firman. Lalu apa yang menjadi khotbahnya dia? Bapak Ibu, Saudara, selama ini Bapak Ibu menjadi orang Kristen sudah mendengar khotbah-khotbah dari para pendeta kan? Sudah, gitu kan? Sudah mengingatnya semua? Sudah. Baik, sekarang Bapak Ibu pulang dan lakukan semua firman Tuhan itu. Amin. Kalau teman-teman ada saat itu beribadah, apa yang teman-teman bayangkan? Akan say, yes, pulang cepet nih gitu ya. Atau, khotbahnya gini doang. Atau ngerasa syok gitu ya dengar khotbah seperti itu. Nah, sebenarnya itu inti yang sebenarnya Yakobus mau katakan. Bahwa seberapa banyak firman yang kita terima selama ini. Seberapa banyak firman yang kita hidupi di dalam kehidupan kita selama ini. Dan seberapa banyak firman yang juga kita hidupkan di dalam kehidupan kita selama ini. Apakah kita melakukan setiap firman Tuhan itu dengan nyata? Benarkah firman Tuhan itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kita? Kalau firman Tuhan itu sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kita, maka rasanya sulit bagi kita untuk menipu diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang menjadi standar kebenaran kita adalah firman Tuhan. Yang menjadi standar hidup kita adalah firman Tuhan dan kehendaknya. Bukan apa kata dunia, bukan apa kata atasanku,
Bukan apa kata temanku, bukan apa kata orang-orang di sekelilingku yang membuat aku merasa comfort pada zona itu. Memang sih, sejak zaman Tuhan Yesus pun melakukan kehendak Bapa itu pasti akan berbenturan dengan dunia. Melakukan kehendak Bapa itu pasti akan ada dalam sebuah situasi yang membuat kita tuh tidak aman, tidak nyaman. Ya. Tetapi itu yang Tuhan mau untuk kita hidupi dan kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Jadi kita tuh kalau kita menjalani kehidupan ini, kalau kita beribadah, kalau kita datang persekutuan, kalau kita pelayanan, lakukanlah itu sungguh-sungguh. Jangan kita datang ibadah, kita dengar khotbah, kita dengar firman, lalu pulang kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi pelayan-pelayan yang rajin ke gereja, tetapi kehidupan kita tidak menggambarkan diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, maka Yakobus katakan ibadahmu sia-sia. Karena ibadah itu bukan soal rutinitas. Ibadah itu bukan soal ritual belaka. Tapi ibadah itu kehidupan kita. Kita beribadah sesungguhnya adalah ketika kita diutus kembali ke dalam dunia ini. Disitulah kita beribadah. Apakah tutur kata kita, perbuatan kita, tindakan kita sungguh-sungguh menghadirkan Kristus di dalamnya. Nah, teman-teman, ini kiranya menjadi refleksi kita bersama. Kalau kita selalu ngomong puji Tuhan, syukur kepada Allah, God bless you, Tuhan berkati dan sebagainya. Tetapi setelah itu kita maki-maki orang, kita dalam hati menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan keiri hatian kepada orang lain. Maka kita sedang menipu diri kita. Kita sedang memakai topeng rohani kita. Tapi begitu kita lepas topeng kita, duniawi kita muncul, kedagingan kita muncul. Dan itu yang tidak dikehendaki. Nah jadi kita belajar hari ini bersama-sama. Ya, bahwa hidupmu adalah ketika kita ambil komitmen menjadi pengikut Kristus, maka lakukanlah, hidupilah firman Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Bukan hanya didengarkan, tetapi juga dilakukan di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Nah, kemarin ketika membaca panduan bahan hari ini, ada sebuah kisah menarik ya tentang seorang tukang penjual obat ya. Dia menjual obat penumbuh rambut gitu ya. Bisa dibayangkan pasti situasinya di daerah pasar. Kan dekat pasar kita nih. Pasar baru. Ya, si penjual obat ini mulai promo gitu ya. Dia juga mulai promokan barang dagangannya. Mari Bapak Ibu silakan dibeli obatnya. Ini obat paling gitu nih. Bapak Ibu yang mengalami masalah pada rambut atau bagian-bagian tertentu Bapak Ibu mau tumbuhkan rambutnya, silakan beli. Saya jamin dalam waktu 3 hari akan tumbuh. Ya, Bapak Ibu banyak orang mulai datang tuh teman-teman. Bapak Ibu yang ada di pasar tuh mulai datang berkerumun gitu ya. Mulai mendekati si tukang obat itu. Ketika mereka sedang berkerumun, nggak sengaja nih ada angin, kemudian angin lumayan keras gitu ya. Terus topi si bapak yang jual obat itu terlepas. Apa yang terjadi? Iya, ternyata rambutnya juga tidak, maaf lo ya Pak. Sama ngomong jadi nggak enak. Rambutnya juga ternyata tidak ada, kepalanya juga tidak berambut gitu ya. Dan orang-orang lagi, loh kok jual obat penumbuh rambut, kamu sendiri rambutnya nggak tumbuh gitu ya. Mungkin orang akan berkomentar dan pergi gitu ya. Nah dari kisah ini kita mau belajar bahwa ternyata
dalam hidup ini kita tuh sering kali kayak tukang obat ini gitu ya. Cuma menawarkan produk ya, kayak calo gitu. Menawarkan produk tapi kita nggak pernah pakai produk itu. Kita nggak pernah manfaatkan produk itu. Begitu juga di dalam kehidupan rohani kita. Mungkin ketika kita sama teman-teman kita yang seagama, ketemu orang Kristen, kita bilang, kamu percaya deh sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik banget. Kita bisa ngomongin dia. Tapi begitu kita kembali dan ngadapin masalah, mungkin kita lebih parah dari dia. Mungkin kita akan ngadepin situasi itu dengan cara kita, bukan lagi cara Tuhan. Gitu ya. Akhirnya kita cuma seperti orang yang jualan obat. Seperti calo. Ayo Jakarta, Gambir gitu ya. Orang naik, kita yang jualan tadi ketinggalan, gak ikut berangkat. Surga gitu ya. Orang naik tuh, bisnya menuju surga. Kitanya tetap di tempat, gak ikutan. Nah, mari kita, kalau itu yang kita lakukan berarti kita cuma menipu diri kita sendiri. Bukan itu yang Tuhan mau, tapi yang Tuhan mau adalah kalau kita memberitakan kasih Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan, ya hidupilah firman itu di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain bisa belajar dari kita. Kita menjadi teladan iman yang hidup, yang sungguh dan benar di hadapan Tuhan. Bisa? Bisa? Amin? Tuhan memberkati. Amin. Umat diundang berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Iya, teman-teman, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Karena pada hari ini kami diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Mu bahwa di dalam kehidupan ini hendaknya kami belajar untuk menjadi diri apa adanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jikalau selama ini di dalam menjalani kehidupan, baik di dalam studi kami, di tempat kuliah kami, ataupun juga di tempat kerja kami, terkadang kami tidak menjadi dan menampilkan diri apa adanya sebagaimana yang Kristus kehendaki. Namun kami seringkali memilih untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Meskipun kami sadar Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan adalah sebuah bentuk di mana kami menipu diri kami sendiri. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kami. Ada banyak hal yang membuat kami merasa dan menyadari bahwa seharusnya itu tidak kami lakukan. Oleh karenanya,
Ampunilah kami ya Bapa. Dan ajarlah kami untuk semakin hidup dibentuk oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan, untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami, serta melakukannya secara nyata. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengingat apa yang Yakobus katakan, bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Oleh karena itu, biarlah kami boleh belajar untuk menghidupi firman-Mu, menghidupi iman kami melalui setiap perbuatan nyata kami. Terima kasih Bapa yang penuh kasih. Saat ini kami bersehati Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai anak-anak muda-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang rapuh dan terbatas. Namun kami percaya Tuhan, bahwa Engkau terus meneguhkan iman kami, agar kami memiliki iman yang penuh kegairahan dan semangat, iman yang terus bertumbuh, sehingga kami boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bergantung hanya kepada Engkau ya Allah di tengah kerapuhan hidup manusiawi kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka, Engkau menyertai agar mereka boleh segera pulih. Dan biarlah kami terus berharap kepada Engkau ya Allah penyembuh, Allah Immanuel. Dan karena itu kami berdoa kiranya belas kasihan-Mu, cinta kasih-Mu merangkul mereka, sehingga mereka boleh menghayati momen sakit ini sebagai momen anugerah, di mana mereka dapat merasakan cinta kasih Allah. Dan itu semua membuat mereka semakin bergantung hanya kepadamu. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul dengan kehidupan keluarganya, kehidupan pekerjaannya, kehidupan pelayanannya. Dan kami juga menyerahkan Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Tuhan Engkau berkati setiap kami. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang kami pergumulkan. Kami bergumul bagi setiap kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan terkait dengan keadaan finansial dan ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Tuhan, kami sadar bahwa kebutuhan hidup semakin menanjak, sementara pemasukan yang kami dapatkan tidak bertambah. Dan ini membuat kami semakin sukar untuk percaya pada pemeliharaan Tuhan. Biarlah dengan iman kami yang sebesar biji sesawi kami boleh bertumbuh, agar iman kami tetap meyakini bahwa kehidupan ini ada dalam penyelenggaraan ilahi yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami tidak hanya bicara soal berkelimpahan di dalam harta ataupun materi, tapi kami boleh belajar untuk berkelimpahan di dalam rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami yang juga mengalami kehidupan pergumulan di dalam keluarga kami. Tuhan, Engkau tahu relasi hidup keluarga yang kami hadapi. Kiranya roh pendamai senantiasa memperdamaikan kami di dalam kehidupan bersama dengan keluarga kami. Tuhan berkati agar relasi yang rusak boleh dapat hidup di dalam pengampunan, di dalam perdamaian, di dalam cinta Tuhan. Dan kami boleh senantiasa membangun relasi yang baik di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami juga berdoa ya Bapa bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami menyadari bahwa bangsa ini adalah milik kepunyaan-Mu. Dan oleh karena itu Tuhan, berkatilah bangsa ini, terlebih di masa di mana kami saat ini sedang mempersiapkan diri
untuk memasuki pemilu tahun 2024. Tuhan, biarlah kami boleh belajar sebagai anak-anak muda-Mu. Kami boleh tetap menjaga integritas kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi kehidupan bangsa kami. Berikan kami roh pendamai, berikan kami roh cinta Tuhan, berikan kami roh persatuan, agar kami boleh menjadi agen-agen yang menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk para pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden berserta dengan staf menteri dan juga para pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah. Tuhan berkati, biarlah kami bersama-sama boleh membangun bangsa ini dengan rasa takut akan Tuhan, sehingga segala kebijakan yang diambil, segala hal yang diputuskan adalah demi kebaikan dan kesejahteraan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur dan bersukacita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Kami berdoa bagi saudara Johan, saudara Hendrik, saudari Agnes, saudara Andreas Victor, saudari Erna, saudari Mariana Cahyadi, dan saudari Medi. Tuhan, kiranya di usia yang semakin bertambah, Engkau boleh terus menganugerahkan dan memberkati mereka dengan hal-hal baik yang boleh ada dalam kehidupan mereka. Terlebih Tuhan berkati dengan kehidupan iman yang tetap teguh di dalam Tuhan, menghadapi segala situasi dan tantangan di tengah-tengah kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan ataupun dalam hidup keseharian mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan Komisi Pemuda GKI Samanhudi, biarlah Tuhan jadikan komisi ini sebagai ladang pelayanan Tuhan untuk menghadirkan dan mempertumbuhkan iman anak-anak muda yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ada begitu banyak hal yang kami ingin haturkan ke hadapan Tuhan. Namun inilah doa kami ya Bapa, bersama-sama dengan doa-doa yang tak terucapkan di dalam hati kami masing-masing. Tuhan izinkan kami menyatukan seluruh doa ini dan memohonkannya kepada Bapa di surga melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang diedarkan atau dengan menggunakan QR Code.
Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji syukur terima kasih Bapa atas seluruh berkat-Mu, atas limpahan kasih-Mu kepada kami semua hari lepas hari. Jikalau pada pagi hari ini kami ingin mempersembahkan apa yang ada pada kami, kiranya Engkau menyertai persembahan ini Bapa, Engkau memberkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipakai demi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke teman-teman, dari firman yang Budina bawakan hari ini, kira-kira kita bisa merefleksikan beberapa hal nih. Yang pertama, kita bisa merefleksikan, sudahkah kita bercermin? Sehingga kita bisa tahu dan sadar kalau ada yang tidak beres nih dalam kehidupan rohani kita. Yang kedua, apakah kita masih sering melakukan apa yang menurut dunia bagus, yang menurut dunia keren, tetapi hal itu tidak sesuai dengan yang Tuhan ajarkan? Bahkan sampai berlawanan juga dengan hati nurani kita. Kemudian kalau kata orang-orang nih di film-film, itu tuh kita tuh kalau ada masalah disuruh follow your heart. Padahal yang sebenarnya harusnya orang Kristen lakukan, itu kita follow what Jesus do. Dan mengikuti apa yang firman-Nya katakan. Nah mari teman-teman kita mau kembali ke dalam kehidupan kita, dan kita mau jalankan firman-Nya. Dan juga nyatakan Yesus di dalam kehidupan kita di dunia yang penuh cemar ini. Benar-benar menghidupi iman kita di dalam kehidupan kita dengan terus menghadirkan Yesus melalui hidup nyata kita. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan.
Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati dan melindungi kita di sepanjang siarah kehidupan kita. Kiranya Kristus yang merangkul kita dengan cintanya, memenuhi hati kita dengan kedamaian, dan selalu menjadi sobat perjalanan kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk senantiasa merasakan penyertaan-Nya, serta memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan dan menghidupinya. Tuhan memelihara kehidupan saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian hari ini dan setiap hari sampai selamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Nah, oke teman-teman, kita kebaktian kita udah selesai, tapi ini ada beberapa pengumuman dulu, jadi jangan pulang dulu. Ya, yang pertama kita mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali datang di KPGK Samanudi nih. Mungkin ada nih teman-teman di kiri dan kanannya yang baru pertama kali datang, atau dari teman-teman ngurus ada? Yang ini belakangnya Sisil ya? Oh, bukan? Ya, yes. Baru pertama kali datang nggak? Oh, boleh perkenalkan diri, berdiri namanya siapa, mungkin dari asalnya dari mana gitu, dan tahu GK Samanudi dari mana? Ya, silakan berdiri. Halo. Halo, welcome. Oke, ada lagi mungkin di belakang. Ini yang sebelah sini, silakan perkenalkan diri. Oke, halo, welcome William. Ada lagi? Kayaknya ada nih muka-muka baru lagi. Nggak ada? Udah? Oke, lanjut. Next. Oke. Nah, kemudian ini ada untuk kebaktian minggu depan, itu temanya Don't Judge a Person by Their Looks gitu ya. Itu masih sama seperti minggu ini, ada kebaktiannya minggu jam 9.30 di lantai 3 Roh Yerusalem ini juga. Nah, next. Ya, untuk pelayan firmannya nanti akan dibawakan oleh Pendeta Frida Situmorang. Penatuanya ada Penatua Rio, liturgosnya ada C. Felicia Karta, pemusiknya ada Hansel, song leadernya ada Yona dan Koevel, lalu multimedianya ada Regita, publikasi ada Cereni, dan asiarnya ada Trimalian dan Kohenrik. Oke, nah lalu ini adalah pelayan hari ini. Untuk pelayan firman ada Penatua Dina Dwi Putranti dari GKI Banyumas. Terima kasih Kak. Oke, open ya. Oke, ya. Kemudian penatuanya ada Penatua Janto Jamanto, lalu liturgosnya ada saya, pemusiknya ada Noah, kemudian song leader ada Randy dan Anugrah, multimedia ada Wahyu Agung di belakang, lalu soundman ada si Andi. Publikasi ada Kayarna, asiarnya ada Herianto dan Meliani. Ya. Nah, lalu di minggu ini juga kita ada teman-teman kita yang berulang tahun nih. Ada lumayan banyak nih ya. Ya, pertama ada Ko Johan, mungkin ada orangnya hari ini. Wah, nggak hadir dia kalau ulang tahun. Terus nextnya Ko Hendrik nggak ada juga ya. Waduh, benar-benar. Ci Agnes ada ya. Happy birthday Ci. Ya. Lalu nextnya ada Ko
Ko Andreas Victor juga kayaknya nggak ada ya. Lalu ada Kak Erna itu yang berdiri di belakang baju merah. Happy birthday. Lalu ada Cimariana ada hadir hari ini? Nggak ada juga. Lalu ada Medi juga kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Oke, nanti mungkin teman-teman yang kenal orang-orangnya bisa langsung di japri aja ya, atau mungkin yang ada hadir teman-teman hari ini bisa langsung disalamin aja di sini ya. Dipalakin juga boleh. Oke, next. Ya, terus kita juga ada olahraga bersama nih di Minggu tanggal 10 September 2023 nanti. Kita mau main pingpong bareng-bareng di lantai 4. Jadi di gedung sebelah lantai 4 yang di atasnya remaja situ. Nah, itu kita mau olahraga pingpong bareng jam 12 sampai jam 2 siang. Jadi nanti buat teman-teman yang pengen join langsung aja daftarin diri kalian ke Wahyu atau ke saya atau ke Ray juga bisa. Gitu ya. Kalau mau langsung datang juga nggak apa-apa. Oke, next. Nah, terus ini tidak bosan-bosannya, ini kita mengajak teman-teman untuk berlari bersama Kakak Yogi. Jadi di sini setiap Sabtu kita ada satu active day, itu ada olahraga bersama, lari bersama di taman-taman seluruh Jakarta. Jadi lokasinya pindah-pindah, nanti langsung dikontakin aja ke Kakak Yogi. Boleh berdiri dulu Kakak? Ya, ini tahu ya mukanya langsung samperin aja kalau mau lari-lari. Ajak dia aja tuh, ntar pasti ada setiap Sabtu. Oke, nextnya. Oke, sekian. Selamat hari Minggu, teman-teman.